Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akuntansi pembubaran firma, yakni Feby Ayu Putri dan Firda Kurniawati. Pengertian firma. Firma merupakan bentuk perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk memperluas usahanya atau untuk memperoleh laba. Firma biasanya disebut juga persekutuan atau partnership. Dengan demikian, pemilik firma disebut dengan anggota atau sekutu atau partner. Di dalam firma, semua anggota atau sekutu adalah pemilik yang sekaligus merangkap pengelola atau manajemen yang secara langsung aktif melaksanakan usaha perusahaan. Pembubaran firma. Pembubaran firma dapat diakibatkan oleh adanya kebangkrutan dalam usaha atau hal-hal yang lain, akhirnya menjadi likuidasi firma. Definisi bangkrut adalah suatu keadaan perusahaan yang mengalami kekurangan atau ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya. Sebagai akibat dari adanya kebangkrutan ini adalah berupa penutupan usaha dan pada akhirnya terjadi pembubaran usaha atau likuidasi. Jadi, istilah bangkrut di sini lebih menekankan pada aspek ekonomis perusahaan, yaitu berupa kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tahapan dalam akuntansi pembubaran firma. 1. Tahap realisasi, yaitu tahap pelaksanaan penjualan aktiva non-kas milik firma menjadi kas atau uang tunai. Tahap likuidasi, yaitu tahap pelunasan kewajiban-kewajiban atau hutang-hutang firma dan diakhiri dengan pengembalian modal kepada para anggota firma. Akuntansi pembubaran persekutuan dengan metode likuidasi dilakukan secara serentak. Pembubaran firma dengan likuidasi dilakukan secara serentak didahului dengan adanya penjualan semua aktiva non-kas sampai seluruh aktiva non-kas tersebut menjadi kas dan barulah dilakukan pembagian kas. Dengan kata lain, bila likuidasi dilakukan secara serentak, pertama-tama harus melalui tahap realisasi. Kemudian setelah kasnya terkumpul, barulah tahap likuidasi dilakukan. Terdapat beberapa aturan dalam likuidasi ini, yaitu pada saat realisasi aktiva non-kas menjadi kas, apabila terjadi perbedaan antara nilai buku aktiva non-kas dengan nilai realisasi atau harga jual yang dapat mengakibatkan laba atau rugi realisasi, maka laba atau rugi realisasi tersebut harus dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perbandingan laba rugi firma. Laba rugi tersebut kemudian dicatat ke dalam saldo modal masing-masing anggota. Kemudian saldo modal akhir para anggota akan digunakan sebagai dasar penyelesaian atau likuidasi. 2. Setelah realisasi aktiva non-kas menjadi kas, semua uang tunai sudah terkumpul, maka urutan-urutan pembagian kas diatur sebagai berikut. A. Menyelesaikan hutang-hutang firma kepada pihak luar. B. Menyelesaikan hutang-hutang firma kepada anggota firma. C. Melakukan pengembalian modal kepada para anggota. Akuntansi pembubaran persekutuan dengan metode likuidasi dilakukan secara berangsur. Metode likuidasi secara berangsur adalah suatu metode pembayaran likuidasi dengan cara bertahap. Artinya, setiap ada uang kas dari hasil realisasi aktiva non-kas menjadi kas akan langsung dilakukan pembayaran kepada para anggota yang mempunyai isi saldo kredit rekening modalnya. Ada dua metode pembagian kas yang dapat digunakan dalam likuidasi yang dilakukan secara berangsur, yaitu 1. Pembagian kas tanpa program kas. 2. Pembagian kas dengan program kas. Pembagian kas tanpa program kas. Pengertian pembagian kas tanpa program kas adalah perhitungan pembagian kas yang ada dari setiap tahap realisasi kepada para anggota setelah pelunasan hutang-hutang firma. Prosedur yang harus dilakukan dalam pembagian kas tanpa program kas sebagai berikut. Mencatat realisasi aktiva non-kas yang berhasil dijual, membebankan laba rugi akibat realisasi aktiva non-kas kepada modal masing-masing anggota, melunasi hutang-hutang dengan menggunakan uang kas yang ada apabila ada sebagian aktiva non-kas yang belum berhasil dijual, maka dianggap suatu kerugian dan membebankan kerugian tersebut kepada para anggota. Pembagian kas dengan program kas, yaitu menghitung kemampuan untuk menanggung rugi maksimum masing-masing anggota,
membuat program pembayaran kas, menyusun urutan prioritas pembayaran kas kepada para anggota, melaksanakan bagian kas atau likuidasi sesuai dengan tata urutan yang berlaku dan program kas yang telah tersusun. Sekian dari presentasi kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.